Ya fansku tuh bener-bener nge-support aku banget sih. Segi manusia kan kita nggak kenal ya siapa dia, juga bukan siapa-siapa juga. Halo Sobat Sorot, siapa sih yang nggak kenal sama Farel Prayoga? Penyanyi cilik bersuara merdu yang sempat viral di media sosial usai menyanyikan lagu milik Denny Caknan berjudul Ojo Dibandingke. Penampilan Farel yang viral itu juga pernah bikin seluruh Indonesia ikut goyang waktu dia nyanyi di Istana Negara di Hari Kemerdekaan tahun 2022. Dan bocah cilik itu kini sudah tumbuh menjadi remaja 15 tahun. Tapi siapa sangka, di balik gemerlap panggung ketenaran yang diraih Farel, ada cerita hidup yang bikin hati campur aduk. Menarik untuk kita bahas ya. Langsung saja bersama saya Abizar Rahman, kita kulik lebih dalam kisah hidup Farel Prayoga dalam Sorot seputar orang terkenal. Ya, Farel yang namanya sempat viral di dunia hiburan, namun hidupnya ternyata tak seindah seperti yang dikira banyak orang. Terkuak fakta di mana sejak kecil Farel bukan hidup di dunia penuh gemerlap. Di usia yang masih belia, Farel harus berjuang di jalanan, mengamen demi membantu kebutuhan keluarga. Tak hanya itu, melalui curhatnya di dalam podcast bersama Denny Sumargo, terkuak kisah bahwa Farel ternyata selama ini tumbuh besar bersama ibu tiri dan ayah kandungnya. Jadi sebetulnya ibu yang ada di rumah yang selama ini bareng aku, itu ibu tiri. Jadi aku emang selama 14 tahun ini belum pernah ketemu ibu kandung. Waktu kecil sering disiksa. Mungkin salah satunya diusir dari rumah. Terus habis itu nggak dibolehin tidur. Ini paling sakit memang, sumpah. Ibu nih emang pribadi benci karena aku. Ibu pernah ngomong sama kakakku kalau muka aku nih bener-bener mirip sekali sama ibu kandung. Pengakuan Farel terkait kondisi keluarganya sontak viral dan jadi sorotan. Farel menyebut banyak perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya, hingga pengakuan disiksa ibu sambung dan uang penghasilannya selama ini dimanfaatkan keluarga. Belum lagi dunia Farel kembali terguncang karena sang ayah, Joko Suyoto, harus berurusan dengan polisi akibat kasus judi online. Kalau saya pribadi ya udah gak kaget sih, karena ya emang udah salah bapak, mau gimana lagi kan. Di sini mungkin kita harapan dari kita beliau berubah setelah kejadian dapat hukuman ini, jadi bisa merenung ya kesalahan-kesalahan. Ini kesalahan bapak saya juga gak mendukung bapak. Juga ya semoga bapak ada di sini bisa belajar dari kesalahan lah ya. Sebagai anak yang gimana jatuh ya, anak yang kerja ya saya berhak ngasih orang tua uang kan gitu ya. Kalau uangnya ya gak tahu dipergunakan buat apa aja, gak tahu. Kembali lagi ke orang tuanya kan? Kembali ke orang tuanya. Ya mungkin kayak mereka beranggapan kalau alah orang Farel bisa cari lagi kok, ya udahlah aku makan dia nih uangnya. Mungkin mereka gitu ya. Wah, kejam nih. Usai Farel speak up, ibu sambung yang selama ini mengasuh Farel, Siti Mujayana, gak mau tinggal diam nih Sobat Sorot. Siti langsung memberikan klarifikasi terkait cerita dan tuduhan yang dilayangkan Farel. Ia bahkan juga mengungkap asal-usul Farel yang sudah ia urus sejak Farel usia 1 minggu. Ibu kandung Farel punya suami. Suami saya udah punya istri saya dan punya anak Delvia. Saya merawat Farel itu mulai umur 1 minggu. Saya mengatakan sebenar-benarnya ya soal Farel, tentang Farel, asal-usul Farel. Ya, kenapa Farel itu keluarganya ibu kandung Farel nggak tahu kalau Farel itu anaknya ibunya kandung Farel? Karena disembunyikan, karena ibu kandung Farel itu punya suami. Mungkin dia malu. Kenapa? Nggak dari dulu aja saya
buang sekalian. Saya merawat dia, soalnya saya tahu yang salah kedua orang tuanya, bukan anak kecil. Makanya saya rawat sampai sekarang, sampai dewasa lah ini. Saya merawat Farel mulai umur 1 minggu. Ditinggal ibu kandung Farel pulang ke Jawa, ke Banyuwangi. Jadi saya yang merawat Farel. Apakah itu disebut namanya ibu tiri? Ya udahlah, apa kata dia aja sih gitu. Aku tetap respect aja kok sama dia. Gimana ya? Waktu sebelum ibuku dateng nih kan ibu tiri kan ada klarifikasi ya. Nah, waktu udah itu pas banget lah jadi ceritanya. Jadi kayak waktu ibuku klarifikasi, lusanya ibuku datang, ya udah langsung kutanyain terus sama dia gitu. Cuman ada beberapa hal yang emang aku sama Om Rais itu masih belum bisa ceritain gitu sih. Gitu aja sih paling ya. Namun di tengah badai hidup yang dihadapi, setidaknya Farel punya satu harapan. Di mana belum lama ini, jelang hari ulang tahunnya, 8 Agustus, Farel akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya yang sudah 14 tahun tak pernah ditemui. Momen haru itu pun terekam dalam akun Instagram Farel. Tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-15, Farel bertemu lagi dengan ibu kandung. Bayangin guys, 14 tahun rindu Farel tuntas dalam satu pelukan. Ya, 14 ini sih ya. Baru kemarin ketemu. Ya, so happy bro. Ya, ibu nangis ya, aku pastinya terharu juga sih ya. Ya mungkin kayak bilang maafin ibu ya Rel ya, mungkin sama ini gitu. Sekarang emang lebih banyak personal sih kak gitu. Waktu aku pulang tiba-tiba ibu udah di rumah gitu. Jadi kayak kerjaan manajer aku gitu lah. Apa ya, anggap aja waktu naruh tas tiba-tiba dateng gitu. Ya udah. Ya kita santai aja sih, jangan sampai di pertemuan ini ada hal-hal yang nggak bahagianya gitu. Aku pengen bener-bener ya 24 hour bener-bener bahagia. Pertemuan Farel dengan ibunda tercinta sontak menjadi kado paling manis yang diterima Farel. Tak hanya itu, di ulang tahun yang ke-15, selain merayakan hari spesial bersama teman-temannya di sekolah, Farel juga mengadakan acara kumpul-kumpul di rumah bersama perwakilan fanbase dari berbagai daerah. Gak tanggung-tanggung nih Sobat Sorot, penggemarnya yang kebanyakan berasal dari golongan ibu-ibu bergotong royong memasak menu masakan mulai dari ayam goreng, rendang, pecel, sampai cumi asin favorit Farel. Nah, ada beberapa fans juga sih yang datang, contohnya ya ibu ini perkenalan namanya siapa? Sama Ira dari Bali. Oke, nih abang nih siapa namanya? Abid. Oke, abang nih Rian. Oke, Bang Rian. Oke, good. Ini Mas ya, Mama Valonya sayang sama Farel. Dia akan gorengin tempe, terus ada ayam gorengnya mana Bunda? Coba kasih lihat dong. Belum di. Konsisten-nya luar biasa loh mamanya ini. Ini mau bikin rendangan. Oh, dibikin rendang juga. Iya, sama Mama. ada bikinin cumi buat spesial buat Juga. Boleh dong dikasih lihat biar tahu nih bukti nyatanya nih. nih le cumi spesial. Ini kesukaannya Farel nih. Iya. Kita maknya paling tahu dong. Lalu rendangnya mana Bunda? Ada rendangnya juga. Ini titipan dari Bunda Aida yang di Hong Kong ya. Iya. Ya fansku tuh bener-bener nge-support aku banget sih, jadi kayak ya kompak kan, menunya banyak. Tidak hanya itu, Farel juga mendapatkan banyak hadiah kado berupa uang dan barang-barang termasuk dari fans yang berada jauh di Hong Kong dan Taiwan. Ini Bu apa kak ya, ada dari Nita Taiwan, terus habis itu ada dari, ini ada yang dari Happy Birthday, nggak ada namanya. Ya kok nonim semua ya? Selamat ulang tahun ya Le, semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu kuat. Emang dari awal saya udah ngefans ya, dari pertama di istana gitu. Terus
kesini selalu ngikutin kesehariannya, semuanya selalu ngikutin. Pokoknya Farel the best. Terima kasih ya semuanya, terima kasih effortnya, terima kasih ya effortnya, usahanya, terima kasih supportnya, terima kasih, semoga sehat selalu ya sekalian semuanya ya, semoga kok lebih kompak lagi, semangat supportnya, jangan capek-capek, semoga rezekinya lancar semuanya ya, amin. Penyanyi asal Banyuwangi itu merasa bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayanginya, meskipun tidak memiliki hubungan darah. Pastinya seneng banget ya punya fans yang benar-benar gimana, nggak 7 hari 8 hari gitu ya, kayak benar-benar ya sampai sekarang gitu. Sebetulnya kan dari segi manusia kan kita nggak kenal ya siapa dia, juga bukan siapa-siapa juga, cuman kayak ngerasa wih kok dia lebih sayang ya, lebih tulus. Sekarang Farel mungkin belum punya keluarga yang utuh, tapi hidupnya sudah penuh dengan cinta baru dari para fans yang luar biasa, termasuk sang manajer yang merawat Farel, dan tentu dari ibunya yang kini bisa ia temui lagi. Farel memilih untuk berdamai dengan keadaan, karena benar ya Sobat Sorot, bahagia itu bukan soal siapa yang ada di samping kita sejak awal, tapi siapa yang tetap tinggal untuk kita sekarang. Doa baik untuk Farel, semoga karirnya tetap bersinar dan bisa terus kuat dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Farel, panjang umur, sehat selalu, sudah semakin dewasa tentunya, sudah 15 tahun ya. Terus buat fans-fansnya Farel sudah datang dari jauh-jauh, terima kasih banyak, ya Allah luar biasa ya. Dari pagi-pagi mereka nyiapin sendiri semua. Jadi kita benar-benar nggak direpotkan sama sekali. Di umur dia yang 15 tahun ini dia semakin matang, sudah nggak labil lagi tentunya. Dan dia juga harus bisa jaga diri baik-baik ya. Tetap ngajinya ditingkatkan terus, sekolahnya semangat terus. Intinya Farel sukses ke depannya insya Allah, amin. Ulang tahun kalau nggak ada fansku mungkin nggak serame ini, nggak seheboh ini, nggak seseru ini sih ya gitu. Coba kalau nggak ada fansku, sepi nih rumah kan gitu ya. Semoga bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin, semuanya, dari segi karir, dari segi kehidupan juga ya. Pemirsa, sekian ya, kegiatan sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang ngikutin aku dari awal sampai akhir ya. Saya mau ngucapin lagi terima kasih buat follow, terima kasih buat semuanya, sehat-sehat kalian semuanya ya, sukses selalu semuanya. Jangan lupa saksikan terus Sorot seputar orang terkenal setiap Sabtu dan Minggu hanya di channel YouTube Star Pro Indonesia. Saya Abizar Rahman pamit, see you guys.